Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima atas kehadiran Bapak Pejabat Wali Kota atau yang mewakili pengawas SD dan SMP Aplikasi Bangsa, Komite SD SMP Aplikasi Bangsa, Ketua Bina Yayasan Pelita Kasih Bangsa, dan semua orang tua wali siswa baik kelas 6 maupun kelas 9, serta semua guru dan aplikasi yang telah mempersiapkan acara ini. Informasi mengenai ijazah akan disampaikan lewat WhatsApp grup orang tua dan siswa. Kami juga menginformasikan bahwa tersedia snack untuk kita nikmati bersama yang tersedia di sayap kanan pintu masuk. Anak-anak kelas 9 tetap berada di atas panggung, anak-anak yang SD tetap berada di atas di tempat duduk masing-masing.
Selamat pagi adik. Nama siapa nih? Oh Sandra Ventina Oh kakak Sandra. Kakak hari ini di apa wisuda kelulusan dari SMP Abdi Kasih Bangsa nih. Sudah 3 tahun Adi sekolah di SMP. Apa kesan Adi selama di SMP Kasih Bangsa? Di kesan selama sekolah di SMP. Buat kita kelebihan-kelebihan sekolah ini setelah Anda banding-banding dengan yang lain, apa dia punya kelebihan-kelebihannya, disiplin atau apa seperti itu? Kelebihannya itu disiplin, bahasa Indonesia baik bagaimana? Komunikasi bahasa Inggris juga ya? Nah bagaimana dengan lingkungan sekolahnya? Sangat bersih ya? Oke. Nah, setelah Anda tamat ini mau kemana nih dari ke SMA 8? Itu sesuai dengan zona atau memang keinginannya ke SMA 8? Kenapa pilih SMA 8? Karena di situ ada jurusan PKJ. Oh PKJ. Oh sasarannya mau ke PKJ begitu. Apa ucapanmu untuk sekolahmu setelah Anda tamat ini? Terima kasih sudah mendidik kami ya, sehingga kami bisa tamat sekarang. Kepada ibu kepala sekolah? Ibu atau Pak nih? Ibu kepala sekolah atau Pak? Kepala sekolah. Ibu ya? Oke, ucapan terima kasih untuk ibu dan guru-guru. Guru-guru semua terima kasih atas kebaikan yang diberikan kepada kami. Kepada mama bapak? Terima kasih Bapak sudah mendidik dan sudah mendidik kami untuk bisa sekolah sampai sekarang. Oke, semoga sukses untuk studinya ya. Terima kasih. Selamat pagi Adi. Nama siapa? Karen. 6 tahun lamanya di SD apa namanya? Abdi Kasih Bangsa. Apa kesanmu selama sekolah 6 tahun lamanya di sekolah ini? Perasaanmu? Sedih kalau meninggalkan. Nah, apa yang kau rasakan selama sekolah di sini? Guru-gurunya bagaimana? Nah, bagaimana dengan teman-teman? Semua Nah, setelah Anda tamat mau kemana nih? Asumta. Kenapa pilih Asumta? Karena orang tua yang mau ada di situ ada sesuatu yang baik, mungkin dari segi apa? Moral mau dibangun atau karakter mau dibangun di sekolah itu? Oh, mas seperti itu Dan kalau dari SMP Asumta habis mau kemana lagi? Belum ada rencana, belum? Nah, apa harapanmu, apa ucapanmu untuk guru-gurumu dan teman-temanmu yang kau tinggalkan? Selalu ucapan terima kasih untuk Ibu Guru dan Pak Guru. Kepada Bapak Mama. Oke. Semoga sukses, cepat dapat sekolah SMP-nya dan semoga kamu jadi orang yang baik, berguna buat Bapak Mama, buat guru-gurumu dan buat bangsa banget. Sukses, Karen. Oke. Selamat pagi Bapak Inabui dan Ibu. Nah, hari ini pengumuman kelulusan sekolah dasar dan SMP Abdi Kasih Bangsa nih. Sebuah prestasi yang diraih dari sekolah ini di tengah-tengah keadaan ekonomi dan juga perkembangan dunia yang juga tidak ramah begitu. Tapi kita berhasil meloloskan anak-anak kita menjadi abdi-abdi bangsa yang luar biasa. Tanggapan Bapak sebagai ketua yayasan dalam mempersiapkan seluruh proses hingga produk kita di output kali ini, Pak? Memang dunia pendidikan di NTT ini ada banyak kesulitan, terutama misalnya mengenai SDM atau guru-guru. Fasilitas ini agak baik, lumayan, tapi guru-guru dalam pengertian bahwa
pola lama yang dalam metode pembelajaran ini bersifat instruksional. Terlalu instruksional. Nah, padahal untuk dunia yang sudah berubah itu, siswa itu adalah subjek. Jadi harusnya yang biasa disebut active learning. Jadi metode pembelajarannya siswa yang harus aktif. Nah, itu yang ingin sekolah aplikasi bangsa sumbangkan dalam hubungan itu. Kita mesti dari base, dari dasar sekali. TK, SD, SMP, itu mesti betul-betul dasar betul. Sehingga kalau ke perguruan tinggi, mereka betul-betul bisa mengembangkan mereka punya kemampuan kreatif, inovatif itu dasar karakter yang sudah dibangun sekolah ini dari awal. Ya. Jadi ini bisa menjelaskan nanti tentang soal karakter itu ya. Tapi itu karakter bukannya soal rajin membaca kitab suci atau berdoa, bukan. Tapi seluruh hati dan jiwanya bisa bekerja sama, kreatif, inovatif, risk taker, berani mengambil risiko. Nah itu karakter-karakter yang harus didorong. Nah kayak itu anak-anak ini dari TK diajar seperti itu. Jadi kalau nanti Anda tanya pada orang-orang itu, mereka bisa bilang dan cerita. Anak-anak ini biar mereka ada di sekolah mana pun, mereka akan menonjol. Jadi itu yang kami percaya bahwa Tuhan memakai SAKB ini untuk menjadi berkat, menjadi melayani masyarakat sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi itu yang saya suka. Kita punya 40.000 sarjana output dari perguruan tinggi negeri swasta di NTT yang hari ini menjadi pelamar pencari kerja. Apa yang salah dengan kurikulum pendidikan kita sehingga mereka menjadi kaum akademik yang belum dapat kesempatan seperti itu? Persis itu yang saya bilang tadi. Jadi kita tidak boleh didik anak-anak itu untuk hanya pasif. Makanya kenapa kita tekankan tadi itu mereka harus kolaboratif misalnya. Salah satu karakter kolaboratif mau bekerja sama. Kemudian risk taker, banyak orang tidak mau mengambil risiko. Hanya yang aman-aman saja, nyaman itu tidak bisa. Kita beranak-anak juga harus betul-betul kreatif, inovatif. Nah, itu anak-anak itu dari kurikulum, kalau punya software sudah mendorong mereka begitu. Tadi Pak Olia tadi itu mereka punya project based. Dan mengembangkan pendidikan itu ada project based itu. Harus mengubah dan kehidupan nyata. Itu mereka lakukan. Jadi kami berusaha sedapat mungkin dengan segala keterbatasan fasilitas, tapi kami sudah mencoba. Ya. Kami percaya bahwa ke depan akan masih makin baik. Jadi itu yang ada dalam kurikulum kami. Kenapa sarjana-sarjana itu hanya menunggu? Karena tidak pernah dipersiapkan untuk inovatif. Itu saya kira. Nah, Ibu sedikit terkait karakter bullying kita nih, attitude. Apa yang mesti harus kita siapkan lagi ke depan terkait dengan wisuda kali ini? Anak-anak kita sungguh dipersiapkan dengan baik kepada generasi lain di sekolah lain atau di kota ini, di negeri ini. Apa yang mesti Bu kita siapkan? Orang biasanya menilai bukan karakter dari bagaimana dia beribadah, tapi sebenarnya karakter itu di semua bidang harus dibangun. Jadi di sekolah itu karakter ada di matematika, ada di bahasa Indonesia, ada di semua pelajaran. Dan kami satu-satunya sekolah swasta yang benar-benar multicultural. Biasanya sekolah swasta itu pasti ada bendera, tapi kami tidak sengaja bangsa. Kami mau mendidik anak-anak untuk menjadi saudara dengan siapa saja, bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Nah dari kecil sudah dilatih bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Itu paling penting di sekolah kami. Jadi belajar kami selalu belajar grup. Jadi jika mereka berkolaborasi itulah yang paling penting karena di dunia kehidupan yang mendatang mereka harus mampu bekerja sama dengan siapa saja dan toleransi mencintai siapa saja. Sehingga bully itu bisa dihindari. Bully bisa dihindari. Yang mereka katakan sudah sama. Siap. Yang memang akan ada semacam kompetisi, tapi yang sangat konstruktif. Siap. Bukan persaingan yang saling menjatuhkan. Jangan seperti itu. Jadi dalam industri pembelajaran unsur itu harus kami masukkan. Bagaimana mereka berpikir kreatif, bagaimana mereka bisa menuangkan ide-ide mereka dengan berbagai macam, menulis, mereka bisa berbicara, menggambar atau menari dalam bentuk menuangkan ide. Itu kami lihat. Dalam rangka nation kebangsaan kita nih, Pancasila bagaimana dalam implementasi kurikulum masuk? Dan baru ini Kementerian Pendidikan dari tahun ini meluncing apa yang disebut profil belajar Pancasila. Dulu Pancasila hanya dikenal dengan 5 urutan dengan tapi sekarang ada disebutkan profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya sudah masuk berbagai karakter. Nah, sekolah kami yang diminta oleh Kementerian untuk mensosialisasi program mereka yang baru ini. Jadi kami mentor-mentor untuk bagaimana berbagi
supaya anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang punya profil Pancasila. Oke. Artinya mereka itu punya kemampuan, punya berpikir secara global dan memiliki nilai-nilai kehidupan sesuai dengan Itu sudah mulai, kan sudah mulai itu dengan di Sumba Barat. Sumba Barat, siap. Sekolah di Sumba Barat. Siap. Atas rekomendasi bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Siap, siap. Kenapa Sumba Barat? Tadi kita dengar dari pemerintah bahwa setelah disurvei, pemerintah Kabupaten Sumba Barat lebih akomodatif terhadap pendidikan. menerima perubahan. Mungkin akan ke kabupaten lain juga, tapi kan sudah mulai dari situ. Oh, siap, siap. Guru-guru dari sana makan mereka. Jadi sekolah ini bukan tempat buat anak belajar, kan guru dari mana saja belajar bagaimana mengajar yang baik. Jadi guru itu bukan sebagai instruktur, tapi fasilitator bagi siswa. Di hati dan pikiran SAB itu ya, bagaimana kita punya SDM itu sama dengan Korea Selatan, sama dengan Jepang, yang betul-betul berani Siap berkompetisi. inovasi. Itu yang saya rasa kurang. Kita berharap nanti ke masa depan akan lebih baik. Dan kita tidak mau maju sendiri Bapak, kami tidak mau bergandeng tangan dengan semua guru yang ada di Indonesia. Mari kita majukan kepentingan anak-anak supaya tidak kalah dengan anak-anak. Kan sudah biasa kerjasama, yang sekolah swasta, Siap. sekolah negeri kan sudah biasa kerjasama. Siap, siap. Closing statement Bapak terkait dunia pendidikan kita di Kota Kupang, apa yang mesti kita bangun lagi untuk generasi bangsa ini? Saya kira bagaimanapun ini harus kerjasama antara pilar-pilar. Ya, tidak bisa hanya pemerintah sendiri, pemerintah juga sadar. Jadi masyarakat dalam hal ini swasta, kemudian berhubungan juga dengan agama-agama, berhubungan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat. Ya, semuanya mesti berkolaborasi. Sinergi kolaborasi. Jadi, orang tua sebetulnya pendidikan paling utama dari keluarga. Karena peran keluarga tidak bisa dianggap ya, harus merupakan bagian dari suatu gerakan bersama. Semua tidak bisa sendiri. Kita berharap ke depan akan Terima kasih untuk komentar Bapak Inabui dan Ibu untuk SMP dan SD SMP Abdi Kasih Bangsa. Sukses selalu. SMA juga? Siap Bapak, siap. Untuk sekolah ini keren jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan memberkati. Banyak juga mau share hal-hal yang baik. Siap. Tuhan memberkati. Siap, terima kasih Bapak. Selamat pagi Bu. Pagi Pak, Nama siapa nih Bu? saya Vika Inabui. Oke. Saya pimpinan Sekolah Abdi Kasih Bangsa. Oke Bu, ini terkait wisuda pagi. Ini berapa peserta Bu yang hari ini baik SD dan yang SMP untuk? Yang SD ada 53 anak, yang SMP ada 28 anak. Sekolah ini bernama Sekolah Abdi Kasih Bangsa. Ini latar belakangnya apa Bu? Sedikit Baik. dikisahkan. Kami berpikir bahwa yang mendasari suatu perbuatan baik adalah kasih. Karena itu kata itu melekat dalam sekolah ini, berusaha untuk selalu mengembangkan sikap kasih yang anak-anak punyai, dan sebagai bagian dari suatu bangsa tentunya kita adalah pelayan bangsa ini. Sehingga kasih dan abdi masuk ke dalam nama kami. Nah, kami sudah berdiri sebenarnya awalnya di Jakarta tahun 2005, kemudian kami buka di sini karena waktu itu ibu saya yang adalah pendiri pensiun dan kembali ke Kupang sini. Kami berdua dari Global Jaya School, ini sekolah internasional di Jakarta yang memang sudah skalanya adalah internasional, di mana anak-anak yang sekolah tamatan global bisa langsung sekolah di luar negeri. 90% anaknya ada di luar negeri tanpa perlu ada tes tambahan, tes masuk. Jadi angkanya bisa langsung dikonvert ke persyaratan untuk kuliah. Bahkan beberapa dari mereka ada SKS yang tidak perlu diambil karena nilainya sudah baik waktu tes. Jadi mengambil nilai-nilai kurikulum ini kami bukalah di Kupang pada tahun 2010. Kalau SD ini angkatan keberapa, SMP dan SMA Bu? SD angkatan ke-10, SMP saat ini angkatan ke-7. SMA sudah pengumuman kelulusan kemarin tanggal 5 Mei, kami angkatan ke-4. Wow, luar biasa. Begitu. Bu, terkait dengan ciri dan karakter sekolah ini yang meluluskan generasi unggul nih. Nah, kita punya output perguruan tinggi negeri swasta yang menghasilkan kurang lebih 40 ribuan sarjana diploma yang ada di NTT sebagai pencari kerja, Bu. Apa yang salah dengan pendidikan kita? Mereka masih menunggu di luar sana, Bu. Saya klik Bapak, jadi punya pendidikan di Sekolah Abdi Kasih Bangsa, kami mengembangkan generasi yang kritis. Kalau dia kritis, dia mampu melihat keadaan lingkungan, apa yang dibutuhkan, apa yang dia bisa buat. Sehingga kami punya harapan, dia bukan pencari kerja, dia pencipta kerja. Nah, hal ini misalnya anak-anak mulai kembangkan saat mereka di sekolah. Kami punya program namanya Community and Service,
di mana anak-anak turun ke masyarakat melihat apa potensi yang mereka bisa buat dengan apa yang mereka punya. Jadi kita tidak bicara punya uang banyak baru bisa bantu orang, tapi mereka pergi ke sekolah di Kupang Barat, kami pergi ke desa Oel Tune, ada di Camplong sana, di mana anak-anak mengajar anak-anak SD, sehingga mereka bisa lihat bahwa dengan potensi apapun yang mereka punya, mereka bisa bikin kebaikan, tidak perlu tunggu kaya dulu. Nah, lalu yang kedua, anak-anak di kelas 9 yang lulus ini mereka bikin proyek akhir sesuai sama minat bakat mereka. Jadi ada yang bikin pembangkit listrik tenaga air, ada yang bikin peta timbul Guyana yang mungkin kita tidak tahu itu negara di mana itu ya, tapi dia tertarik itu dan dia bikin betul-betul miniatur yang sangat ulet untuk membuatnya. Lalu ada anak yang bikin sejarah desa Petuk, belum pernah ada referensi mengenai itu, ini anak pertama yang buat itu. Lalu ada juga anak yang membuat tadi tenun bau mata, ada yang memisahkan etanol dari apel dan pisang, ada juga yang bikin selai dari kulit jeruk. Kulit jeruknya diambil dari soe, karena memang peppermint itu khas ya. Jadi kami minta bahan-bahan lokal yang di endorse untuk naik begitu. Labu kuning, ada juga yang bikin itu makanan dari labu kuning. Lalu ada juga yang bikin novel mengenai bullying, ada yang bikin handbook mengenai stunting. Jadi mereka punya minat macam-macam. Makanya kami melihat bahwa apa yang kami lakukan selama ini rupanya on the right track. Sehingga anak-anak bisa menciptakan proyek itu. Ada guru pembimbing, tapi semua ide dari mereka. Kami hanya mengarahkan saja. Nah, ini potensi-potensi yang pada gilirannya menurut kami siap bersaing di abad ke-21 untuk tadi menciptakan kerja, bukan mencari kerja. Ada cerita anak yang sudah taman tidak mau pulang, tidak mau bergeser dari sekolah. Ini maksudnya apa nih? Kenapa dia bisa merasakan sesuatu dari sekolahnya? Saya pikir paling penting di sini adalah kebebasan anak untuk menyampaikan pendapat. Banyak kali di sekolah negeri, bahkan waktu saya SD, saya merasa kita kalau bicara mau tanya, kamu di mana saja? Tadi Bapak jelaskan kamu di mana saja, itu dimarahin. Kalau di kami, justru anak jawab salah, kami tepuk tangan. Dan kami harus cari tahu, kenapa kamu mikir begitu ya, nah kira-kira. Jadi kita sama-sama menggali pengetahuan, bukan guru yang serba tahu. Nah, ini nilai-nilai yang tadi saya bilang kami belajar lama di Global Jaya School. Saya dan ibu saya 12 tahun masing-masing, ibu saya di primary school, saya di secondary school. Sehingga nilai keinternasionalan itu kami pelajari dan kami kembangkan. Nah, harapan ibu ke depan, ada banyak orang menyarankan anak-anaknya sekolah di sekolah seperti ini, ibu. Harapan ibu untuk sekolah ini dan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur terkait pendidikan kita. Saya sangat berharap sebenarnya simpel. Pendidikan yang baik tidak murah, tidak gratis. Jadi sangat saya sayangkan kalau banyak orang tua yang demi gratis masuk ke sekolah yang apa adanya atau belum berkualitas. Sementara kebutuhan anak akan pulsa untuk kebutuhan TikTok dan segala hal yang tidak mendukung dia punya masa depan, itu yang diberikan. Gitu. Jadi saya meminta untuk masyarakat, bukan para orang tua, bersikaplah bijak. Kita butuh dana untuk kita punya potensi anak-anak dikembangkan. Yang kedua, kami juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah lain. Jadi kita hanya tidak mengembangkan sekolah aplikasi bangsa saja, bekerja sama dengan 4 sekolah gemit untuk menjadi sekolah model. Kita berusaha mengembangkan potensi anak-anak menjadi lebih luas. Sehingga ketika mereka dewasa, mereka tidak sendiri-sendiri di bidangnya. Mereka bisa saling berpegangan tangan dengan teman-teman dari sekolah lain. Sehingga kita berharap NTT akan maju pada giliran ini. Untuk PPDB mendatang, Ibu, saran Ibu untuk masyarakat kita, ada banyak pilihan, tapi apa yang Ibu bilang untuk masyarakat kita? Semua kembali ke Bapak Ibu, tapi sekali lagi saya katakan, sekolah yang berkualitas selalu mengeluarkan atau outputnya adalah anak-anak yang mampu berpikir kritis, kemudian mampu berkomunikasi dengan baik, seperti tadi terlihat mereka mengkomunikasikan proyek akhirnya dengan baik. Mereka juga sangat mengasihi sesama sebagai cerminan dari kasih kepada Tuhan. Nah, ini hal-hal potensi-potensi yang kalau dibiarkan anak-anak hanya masuk sekolah yang gurunya datangnya Senin Kamis, kami sayangkan mau jadi apa generasi kita. Demikian. Baik. Terima kasih untuk komentarnya, sukses menyertai Ibu dan rekan-rekan. Kiranya Sekolah Abdi Kasih Bangsa terus bergelut di dunia pendidikan untuk menciptakan karya-karya bangsa kita, untuk kepentingan bangsa ini, untuk gereja dan juga untuk masyarakat. Tuhan memberkati Ibu. Shalom. Selamat pagi, Bu. Nama siapa, Bu? Saya Kakak ya. Oh, Kakak. Kakak Lis. Adik nama sama Adik? Radewa. Ini tamat SD ya? Iya, teman. SD Abdi Kasih Bangsa nih ya.
hari ini suatu kebahagiaan tersendiri bahwa Sekolah Abdi Kasih Bangsa meluluskan anak-anak kita yang berkarakter, berattitude luar biasa. Apa pesan kakak? Rasanya senang karena dianya juga prestasi lumayan. Prestasi lumayan. Nah, pilihan apa nih untuk sekolah? Kok bisa milih Sekolah Abdi Kasih Bangsa? Ada sesuatu yang lebih begitu yang keluarga tahu? Kelihatannya juga bahasa Inggrisnya bagus. Oke. Sama pendidikannya juga diutamakan. Terkait lingkungannya bagaimana? Lingkungannya juga bagus. Guru-gurunya semua. Nah, selama bersekolah nih di SD ya, itu adakah kesulitan-kesulitan atau tantangan? Kan mungkin dari dianya. Oh, dia. Coba dia bisa. Kamu rasa sulit nggak di waktu sekolah itu, ada yang sulit nggak? Ada sih waktu ibu kerja proyek di laptop. Lepas saja. Tapi komunikasi dengan teman-teman bagaimana? Baik-baik Baik sekali. Ya? Sekolahnya indah ya, sekolahnya bagus ya, suasana sekolahnya. Guru-gurunya juga lumayan juga. Nah, kalau kamu sudah tamat, kamu nanti balik lagi sekolah nggak di situ? Atau mau sekolah di mana? Kemungkinan besar situ lagi. Luar biasa, pilihan yang cerdas. Harapan-harapan kakak dan adik kepada mereka di luar yang masih memilih-milih mana nih anak saya mau sekolah. Harapannya untuk mereka di sana. Mungkin jangan ragu lagi buat pilih Abdi Kasih Bangsa karena memang sudah terbukti bagus. Oke. Ini dia senang lah. Nah, terakhir tentu dengan dukungan doa begitu, dan prestasi ini juga karena guru-guru dan semuanya. Apa ucapan kakak dan adik kepada kepala sekolah dan guru-guru yang sudah bimbing? Ucapannya terima kasih udah membuat anak ini semakin lebih bagus lagi. Mungkin jadi bekal yang bagus buat dia nanti. Baik, terima kasih untuk komentarnya. Semoga sukses begitu, dan Sekolah Kasih Abdi Bangsa, sekolah apa namanya? Abdi Kasih Bangsa terus berkarya, berkiprah untuk menciptakan generasi yang lebih unggul. Ada yang kamu ucap untuk teman-temanmu yang kau tinggalkan? Untuk teman-teman, baik-baik. Terima kasih atas segala kenangannya. Tetap semangat belajar ya. Oke. Terima kasih komentarnya. Tuhan berkati. Shalom ya.